Hai, ini kisahku. Kisahku waktu itu pertama kali proses. Waktu itu umurku 24 tahun. Keputusan terberat dalam hidupku akhirnya aku ambil. Aku pergi merantau ke luar negeri, meninggalkan anak-anakku yang saat itu usianya 11 bulan dan 5 tahun. Berat rasanya pasti. Setiap kali ingat wajah mereka, rasanya hati ini remuk. Tapi aku harus tegar. Aku harus mencari nafkah demi masa depan anak-anakku dan keluargaku. Awalnya prosesnya mau ditempatkan ke Taiwan, tapi karena di sana susah dapat pekerjaan alias dapat job, akhirnya nasibku berubah. Aku dikirim ke Singapura. Aku milih proses ke Singapura. Ya, yang aku kira prosesnya itu cepet ya, ternyata lama. Dari anakku usia 11 bulan sampai akhirnya 2 tahun 1 bulan. Ternyata cukup mahal juga harga yang kubayar demi sebuah harapan. Aku pikir sampai nanti di sana aku kerja keras, nabung, lalu pulang. Ternyata perjuangannya sesungguhnya baru dimulai saat kakiku menginjakkan kaki di rumah majikanku. Pas baru nyampe, apa yang kamu lihat di rumah majikan? Tara, yang kulihat pertama adalah sebuah kertas besar, cukup besar karena ditempel di kulkas. Isinya itu timetable, jadwal kerja dan kegiatan aku. Semua gerak-gerikku udah diatur sedemikian rupa. Nggak ada waktu kosong sedikit pun. Bangun jam berapa, bersihin apa, masak jam berapa, semuanya udah dicetak rapi dan wajib ditaati. Ada waktu aturan yang paling berat buatku adalah HP dilarang dipegang sebelum pekerjaan selesai. Ya, emang itu wajar sih sebenarnya. Tapi aku selesai jam 10 sampai jam 11. Aku nelpon ke rumah, anak udah tidur. Gak pernah lihat mereka benar-benar melek gitu ya. Bayangin, aku rindu anakku setengah mati, tapi aku gak bisa ngubungin mereka kemana aja. Hanya bisa menatap rindu. Bekerja dan menunggu waktu, boleh megang HP itu tiba. Udah gitu aja. Cobaan lain datang dari diriku sendiri. Aku orangnya mabuk kendaraan, parah, terutama naik mobil. Padahal tugasku adalah jaga pasien. Harusnya sering diajak jalan-jalan ya. Naik mobil pasti. Nah, mereka sampai bingung, sering membicarakanku. Gimana caranya dia bisa jaga pasien kalau diajak naik mobil aja mabuk dan pusing begitu. Rasanya malu dan sedih. Aku berusaha bertahan sekuat tenaga, meski kepala aku rasanya mau pecah setiap kali masuk ke kendaraan. Aku pikir dramaku cuma dia soal mabuk-mabukan di dalam mobil. Ternyata enggak, itu cuma permulaan. Suatu hari aku ditanya, bisa masak enggak? Katanya gitu. Aku jawab, ya bisa lah. Menurutku caraku sendiri, tapi kirain aku masak. Ternyata salah di mata mereka. Aku dimarahin habis-habisan. Kenapa enggak ikutin cara yang udah aku kasih tahu ke kamu? Kenapa kamu ngikutin cara yang lain? Waduh, gawat. Aku diem aja sambil nahan nangis. Padahal aku bukan nggak mau nurut, aku cuma ingin sedikit menyesuaikan. Tapi ternyata di sana salah semua. Aku harus pas sesuai keinginan mereka. Mulai saat itu aku belajar apapun yang kulakukan harus persis seperti yang mereka ajarkan. Tak boleh ada beda sedikit pun. Pernah juga waktu jadwal liburan ke pantai, ya namanya aku orang kampung pertama kali ke laut, ya aku senang luar biasa dong, semangat sekali, kebetulan ini. Ternyata majikanku ngawain HP aku, yang aku awalnya minta ternyata dia bilang gak boleh, ternyata dibawain. Ya aku pikir ya mumpung akhirnya aku foto-foto pemandangan indah momen itu kan ya. Aku pikir gak apalah, tanda senang saja. Tapi ternyata salah besar. Sampai rumah aku dimarahi habis-habisan. Kamu ini terlena sama keindahan, sama kegiatan hari ini ya. Lupa tugas ya. Lupa diri gara-gara foto. Aku diem, baru paham. Di mata mereka pekerjaanku adalah segalanya. Rasa senang aku, bahagia aku hari itu
nggak ada harganya, hilang semua. Belum selesai di situ, pernah kami diajak liburan ke Malaysia ya, karena aku mabuk kendaraan berat. Sampai di sana aku sudah lemes mual. Bos laki-laki bilang, udah kamu tidur aja dulu sana, istirahat ya 20 atau 30 menit. Ya, aku pikir ya dia ngizinin, ya udah aku tidur lah. Belum apa-apa tiba-tiba dibangunin sama mbak-mbak yang lain, dibilang aku dipanggil, dicariin bla segala macam. Ya aku nggak, ya udahlah. Ternyata aku dimarahin. Kamu kemana? Orang-orang nyariin kamu, kemana aja? Nggak ketemu-ketemu. Udah dibilang kalau mau tidur ya bilang dulu. Jangan mentang-mentang disuruh tidur terus langsung tidur seenaknya. Kalau mau tidur ya bilang, semua orang dibilangin, jangan bikin panik. Aku dimarahin hampir sejam lamanya. Kayaknya lebih deh. Rasanya hancur lebur hati ini. Aku pikir ya udahlah, nanti pulang dari Malaysia aku mau pindah aja, mau lapor ke agent. Aku nggak kuat lagi di sini. Nggak kuat karena kelakuan mereka sih sebenarnya, bukan karena kerjaan. Sampai rumah pun belum selesai masalah, menjadikan perempuan marah lagi karena semua kelakuan yang di Malaysia tadi itu dikomplain oleh kakak mereka. Mulai dari cara nyuci piring, cara jalan, cara berdiri, semuanya dikomentari dan diperbaiki ulang. Gerak-gerikku selalu diawasi. Kalau aku hilang sebentar aja ke kamar untuk bersih-bersih, ya mungkin 15-20 menit udah dicariin, udah diintip, seolah-olah aku ini hilang, orang yang kabur atau kemana, apa tidur diam-diam apa gimana ya, apa nyuri makanan, atau mereka pikir aku nyuri barang mereka ya. Rasanya kayak hidup di kandang kaca, nggak ada kebebasan sedikit pun. Setiap kali aku ambil roti atau sarapan ini di pagi hari, pasti mereka nanya, kamu makan roti berapa? Kamu ini minum teh terus, gulanya nanti habis, tehnya habis. Terus aku pernah cek stok makanan, beberapa kali bungkus mie itu ternyata ada yang beberapa hampir habis masanya. Ya karena pagi cuma makan roti 7 sampai pukul 8, kadang kan sampai jam 10. Mie itu ya cuma buat aku masak gitu kan, rencananya buat makan siang. Ya rencana aku masak 2, ternyata enggak. Mie ditanyain masak berapa, ya Allah harga mie berapa $2 sih sampai masalahin. Pernah juga aku makan malam itu ya mereka kan masak daging itu dan aku ya cari makanan lain, ternyata ada ayam sama ikan doang deh, ikannya 2, aku kirain 1 buat aku, ternyata nenek kakek ngabisin itu. Akhirnya aku goreng telur sendiri karena di dapur itu nggak ada penyedot asapnya. Akhirnya harusnya aku itu buka jendela, nutupin pintu, ternyata aku lupa. Ya habis masak dimarahin dong, sambil diinterogasi, kamu goreng telur berapa? Astaga. Sampai temen aku yang di rumahnya agak jauh itu rela bersusah payah nganterin roti itu ke alamat bosku, walaupun sama-sama kami potongan dan sama-sama belum gajian juga. Ya nggak cukup sampai situ loh ya, masih ada lagi nih. Pas aku ketemu orang, aku disuruh bisu. Tiap kali keluar rumah dorong kursi roda, itu pasti kan ketemu tetangga atau sesama orang Indo ya. Kalau ada yang nyapa mau ngobrol, aku harus diem aja, cuma angguk doang kepala kayak orang yang nggak bisa bicara. Terus aku ketemu temanku nih, ternyata satu PT ya, aku angguk-angguk doang, dia jawab, tanyain nggak bisa jawab. Terus aku malamnya WA dia lah, maaf ya aku nggak cuma angguk-angguk doang kayak orang gila, aku nggak boleh ngomong. Ya rasanya sakit banget ya dipermaluin kayak gitu, seolah-olah aku ini apa ya harus disembunyiin gitu. Nah suatu hari ada peristiwa besar. Rumah mereka kan tinggi ya, kami bisa nyember baju kan di belakang. Nah tiba-tiba nenek tuh sadar ada baju satu yang nggak ada, disuruhnya aku cari baju itu. Aku turun lah sampai ke lantai dasar, ternyata nggak ada bajunya. Pas aku naik di lantai berapa itu, aku lihat nenek buka lift dan ternyata dia udah berlumuran kepalanya sama cairan merah. Dia kesandung sama itu tangga yang di depan rumah tetangga itu. Dia ngetok rumah tetangga, katanya nyariin baju di sana, katanya. Ternyata nggak ada tetangganya.
Aku bilang sama nenek, kenapa sih kayak gini, baju lu gak seberapa, kamu yang paling penting, nanti malah ngerepotin semua orang, malah bikin orang lain khawatir. Kata nenek, ya udah gak usah ngomong sama siapa-siapa, gak apa-apa. Aku pikir oke. Ternyata jam 3 pagi semuanya kebongkar, ditahan-tahan sampai jam 9 atau jam 10. Pas mereka bangun, aku udah panggil, dimarahi habis-habisan. Kenapa nggak ngomong? Kalau nenek jatuh, kamu ini benar-benar ya, nggak mau ganti rugi apa? Kalau nenek jatuh gimana? Tiba-tiba dia stroke, nggak bisa jalan gimana? Rasanya hatiku deg-degan sumpah. Katanya aku dipindahin, mau ditransfer, mau diganti orang. Ya, hatiku lega sekaligus sedih ya. Lega karena akhirnya penderitaanku akan selesai, sedih juga karena aku ngerasa bersalah atas kejadian itu. Ajenku bilang nih, nelpon suatu hari, kamu tunggu aja beberapa waktu lagi. Hampir 2 minggu aku nunggu kalau nggak salah itu. Sampai suatu hari tiba-tiba majikanku bilang, aneh sih, baju-baju yang biasanya harus disetrika tiba-tiba suruh melipat. Lipatin aja dulu, masukin lemari, nggak usah disetrika. Heran aku lah. Pas sudah selesai semua, dia bilang, udah kamu siap-siap aja, bajumu semua masukin. Waktu mau ngemas barang, orang-orang berdiri ngelilingin aku, liatin semuanya. Padahal CCTV banyak, pikir aku takut nyuri apa kali ya. Selesai kemas, aku diantar ke kantor agent. Sampai sana majikanku meluk erat ya kayak perpisahan gitu. Dia bilang, aku percaya kamu bisa kok, kamu bisa lakuin, do your best, kata dia. Setelah majikanku bilang, agent juga langsung kayak gini, loh kamu kayaknya gak ada apa-apa tuh, apa karakternya aja ya. Ya aku pulang dengan membawa 4 bulan lagi potongan, total 6 bulan, aku udah lakuin 2 bulan. Kalau aku dapat majikan baru ya total harus diulang 6 bulan lagi. Ya udah kerja bakti dong 8 bulan WKWK. Ya cuma diem dan senyum pahit ya, tak pernah tahu kayak mana rasanya. Ini kisahku ya, kisah seorang ibu yang rela menelan pahitnya hidup di negeri orang, rela diatur, dicurigai, dan dimarahi sama dimata-matain ya, ibaratnya gitu. Mungkin ini di mata orang lain ya cuma pembantu biasa, tapi di mata aku sendiri, aku adalah pahlawan kecil yang berjuang mati-matian demi anak-anakku. Aku pulang membawa luka. Nggak pulang, aku cari majikan baru kok. Buat teman-teman yang lagi berjuang kayak aku, ingat ya, untuk siapa kamu bertahan. Ingat, ada orang yang menunggu keberhasilan di kampung halaman. Sekuat apapun angin bertiup, kita harus tetap berdiri tegak, karena perjuangan seorang ibu tak ada yang bisa mengalahkannya. Asik, bye-bye, sampai jumpa di cerita berikutnya.